Terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perlawanan Banten terhadap VOC, antara lain Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Haji, dan Arya Purbaya. Latar belakang perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda terjadi karena VOC berusaha memonopoli dan menghalangi aktivitas perdagangan di Banten. VOC berusaha menguasai wilayah tersebut, namun mereka gagal, sehingga VOC membangun pelabuhan di Batavia pada tahun 1619. Persaingan antara Banten dan Batavia sebagai pusat perdagangan internasional di Asia pun semakin memanas. Perlawanan Banten dimulai dengan merusak kebun-kebun milik VOC, terutama kebun tebu. Akibatnya, VOC memperkuat pertahanan Batavia dengan membangun benteng Noordwijk. Sementara Sultan Agung Tirtayasa memperkuat pertahanan Banten dengan membuat saluran irigasi dari Sungai Bontang hingga Sungai Untung Jawa untuk mempermudah transportasi perang. Sultan Agung Tirtayasa mengobarkan semangat anti VOC dan pada tahun 1671 dengan mengangkat Abdul Nazar Abdul Qahar atau Sultan Haji sebagai Raja Pembantu. Hal tersebut dimanfaatkan VOC untuk menerapkan politik Divide et Impera atau adu domba. VOC pun memengaruhi Sultan Haji karena Sultan Haji takut tahtanya diambil oleh Pangeran Arya Purbaya sehingga ia bekerja sama dengan VOC untuk merebut kekuasaan dari Sultan Agung Tirtayasa. Pada tahun 1681, VOC serta Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Akhir perlawanan. Pemerintahan baru akhirnya dibentuk di Tirtayasa untuk merebut kembali Kesultanan Banten. Perlawanan Sultan Agung Tirtayasa berakhir setelah pasukannya terdesak ke benteng Tirtayasa. Bersama Pangeran Arya Purbaya, Sultan Agung Tirtayasa melarikan diri ke hutan lebah dan melanjutkan perlawanan secara gerilya. Namun pada tahun 1683, Sultan Agung Tirtayasa ditangkap oleh VOC melalui Tipu Muslihat dan ditawan di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692.